حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi masyaallah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Wa bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma wa yaqina wa fiqha. Wa qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kifayatul Akhyar, thumma idza nawa al-istibahata falahu arba'atu ahwalin, ahaduha ayyanwiya istibahatal fardi wan nafla ma'an fayastabihuhuma wa lahu tanaffulu qabla al-fariidati wa ba'daha wa fil waqti wa kharijihi wa la yushtaratu ta'yinul fariidati 'ala ar-rajih wa yakfi niyatil fardi mutlaqan wa yusalli ayya fariidatin syaa wa inna wa mu'ayyanatan falahu ay yusalli ghairaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi syara'a lin-nasi al-hukma at-tayyiba bihikmatin balighah. Wassalatu wassalamu ala al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu al-Mustafa Muhammad wa ala al-Mustafa Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Kifayah Al-Akhyar. Titik masalah yang kita pelajari pada pekan lalu berkaitan dengan masalah niatan tayamum. Dan sebagaimana dalam kajian kitab Bidayatul Mujtahid kita telah menuturkan hakikat ma'nawiyah niat dalam fiqh Syafi'i, bahwasanya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'l, yaitu menunjukkan sesuatu, Waalaikumsalam, muqtarinan, ya, diiktirankan, diqarinkan, disandingkan dengan perbuatan yang diniatkan. Nah, pada kali ini kita lanjutkan pembahasan niatan at-tayammum, tapi yang meniatkan ini niatannya adalah niat istibahah. Apa itu istibahah? Niatan istibahah dalam tayamum ini maknanya adalah meniatkan dengan tayamum ini pembolehan amalan-amalan yang disyaratkan dengannya kesucian, seperti sholat. Tayamum dengan niatan supaya boleh sholat, karena dia sebelumnya dalam keadaan berhadas, kemudian dia tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia tayamum dengan niatan istibahah, niatan membolehkan, niatan mau sholat lah gitu intinya. Dia tayamum supaya boleh sholat gitu. Maka orang yang seperti ini ada 4 kondisi. Tadi dibacakan kondisi pertama,
an yanwiya istibahatal fardhi wan nafli ma'an fayastabihuhuma. Dia meniatkan pembolehan salat wajib dan juga salat sunnahnya. Jadi istibahah al-fard dan juga nafl. Nafl ini salat sunnah bersamaan dalam satu niat. Maka dia dengan niatan tersebut diperbolehkan mengamalkan dua ibadah tersebut, ibadah salat fardu dan ibadah salat sunnah. Contoh diwajibkan antum bersuci ketika masuk waktu salat, ya kan ya? Zuhur anggap zuhur. Ya. Zuhur kita punya qobliyah berapa? Rakaat, 4 rakaat. Punya ba'diyah berapa? Boleh 2 dan boleh ditambah lagi 2 lagi jadi 4. Tafadhol. Kemudian ada salat fardu zuhur 4 rakaat. Ketika azan azan zuhur, antum sudah mencari enggak ketemu air. Taib antum kemudian tayamum dengan niatan apa? Saya pengen salat zuhur dan juga sunah-sunahnya zuhur. Gitu ya. Maka fayastabihuhuma. Boleh buat dia untuk melakukannya. Walahu tanaffulu qabla al-fariidati wa ba'daha, dan dia boleh melakukan salat nafilah sunnah sebelum zuhur dan juga setelah zuhur. Paham enggak di sini? Anda paham enggak? Sekali tayamum. Karena tayamumnya dia niatannya untuk 2 hal, yaitu salat fardunya dan salat sunnahnya. Salat zuhurnya dan qobliyah ataupun ba'diyahnya. Atau bahkan tahiyatul masjid jelas sekalian. Pokoknya sunnahnya dan fardunya dia udah niatan gitu dalam tayamumnya. Wa fil waqti wa kharijihi. Baik itu di waktu zuhurnya itu atau di luar waktu zuhur. Ngerti maksudnya? Kalau kita contohkan tadi di zuhur, di waktu zuhurnya atau di luar waktu zuhur. Apa maksudnya? Maksudnya antum walaupun menunaikan salat tersebut di waktunya maupun di luar waktunya. Antum ketiduran jam 11 ya. Kemudian tidur sampai asar. Ngerti enggak? Berarti kan antum harus mengqadha salat kan yang tadi ketinggalan salat zuhurnya. Maka antum tayamum karena enggak ada air atau enggak bisa pakai air. Tayamum. Untuk meniatkan apa? Saya pengen niatin salat zuhur, asar dan salat sunnahnya gitu. Maka antum boleh ketika itu salat sunnahnya dan juga salat fardunya boleh. Gimana? Paham enggak? Padahal itu di luar waktu salat zuhur. Piye? Paham enggak, Rafi? Rafi antum di sini aja, Rafi. Bisa ke sini. Nah, biar ana enggak nengok-nengok situ terus. Bisa? Atau di sini. Kelihatan enggak dia? Enggak apa-apa kan? Ya, Rafi, Masya Allah antum nih. Antum datang aja udah lucu ya, gimana kok baca? Ya, taib. Wala yustaratu ta'yinul fariidati 'ala ar-rajih, dan tidak disyaratkan menta'yin atau menentukan salat fardu apa yang antum niatkan di tayamum antum. Yakni ketika antum mau salat zuhur. Nah, antum niatin tayamum antum pengen untuk salat wajib. Ya, gimana? Boleh enggak? Boleh. Paham enggak? Jadi ini kan mau salat zuhur nih. Azan nih imam azan. Kok imam azan terus DKM marbot kemana tuh, gitu kan? Nah, azan marbot, gitu kan? Antum cari air enggak ada. Atau antum punya penyakit yang enggak mungkin pakai air. Ya, kemudian antum tayamum plus niatan supaya bisa salat wajib dan sunnah. Dan di hati antum enggak tergambar atau tertentukan apa nama salatnya. Gimana? Paham? Enggak tergambar apakah qobliyah atau ba'diyah atau zuhur atau salat
apalah gitu. Yang penting saya bisa sholat secara mutlak, baik apa mau zuhur ke mau sunnah gitu. Dalam hati apa sholat sunnah dan fardu khalas, maka itu sah karena tidak disyaratkan ta'yin as-shalah, ta'yin faridahnya gitu loh. Menurut pendapat yang rajih ya, wa yakfi niyatul fardhi mutlaqa, dia cukup meniatkan salat fardu secara mutlak. Wa yusalli ayya faridatin syaa. Gitu ya. Kalau di safar kan bisa jamak bisa qasar, ya kan ya. Nah, ketika antum tayamum karena enggak dapat air, antum pengen sholat maghrib dan isya berjama' ya, dengan jama' misal jama' takhir ya, misalnya kita mau ke daerah Semarang, ternyata waktu maghrib kita ada di daerah Indramayu dan di rest area misalnya, turun kemudian kan apa tayamum, nggak ada air misalnya, tayamum mau cari ya nanti ketinggalan sama bis gitu loh, udah cepetan aja nggak ada air. Tayamum di turab yang tahir, kemudian niatan apa? Pengen sholat fardu. Oke? Nah, kemudian antum boleh nggak sholat fardu? Ya boleh. Apa? Maghrib dan isya. Tadi pas niatan tayamum, niatan sholat maghrib atau isya atau enggak niatan itu? Niatannya apa nih? Sholat fardu. Yang penting sholat fardu. Maka antum boleh di sini karena wa yakfi niyatul fardi mutlaqa wa yusalli ayya faridatin syaa. Wa inna wa mu'ayyanatan falahu an yusalliya ghairaha. Kalau dia meniatkan suatu solat fardu yang mu'ayyanah, dia juga boleh solat selain dari, baik selain dari solat fardu itu atau solat fardu lainnya di waktu tersebut. Ya, misalnya antum tadi di rest area, harusnya kan antum solat maghrib dan isya jamak ya, jamak takdim gitu ya, di maghrib, di waktu maghrib ya. Maka antum niatannya apa? Tayamumnya pengen supaya bisa sholat maghrib. Tok, ngerti gak tok? Wae, ya, fakot ya. Tapi disingkat oleh orang Indonesia poknya doang. Pok, ya. Fakot tok, jadi kol-kolahnya doang yang ini fakot tok, ya. Sitok gitu kan. Nah, jadi dia niatan sholat maghrib tok, fardu maghrib tok. Tapi kenyataannya, prakteknya apa? Dia sholat apa? Maghrib dan isya. Falahu an yusalliyal isya. Dia boleh sholat isya. Karena niatannya dia adalah istibahah fard dan nafil. Dan dia mengucapkan niat fard mutlaqah, fadhal silahkan. Hatta dia enggak kepikiran mau maghrib atau isya, penting salat fardu, maka sah untuk salat apapun selama itu fardu gitu ya. Baik, iqra al-halah ats-tsaniyah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-halatu ats-tsaniyah ayyanwi al-fariidata sawa'un kanat ihdal khamsi أو منظورة ولا تخطر له النافلة فتباح له الفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة فرضي situ di ana lil-fariḍah di antum di antum sama mana ya antum sama sama ini ya. Berarti 2 versus 3 kalah kita. Kalau kita menang mahal ya, keadaan yang kedua an yanwil faridah, dia meniatkan salat fardu saun kanat, salat fardu maknanya salat yang diwajibkan atasnya, saun kanat ihdal khamsi au mandhurah, baik sholat fardunya dia yang dia niatkan itu salah satu dari 5 waktu sholat itu atau sholat yang dinazarkan. Kalau antum menazarkan sholat untuk suatu hal, maka sholat tersebut menjadi sholat faridah buat antum dengan ketentuan yang antum nazarkan. Misalnya kalau misalnya ana
lulus Lipia, ana bernazar kepada Allah akan salat duha di setahun pertama setiap hari. Maka berarti salat duha ini yang tadi sunnah antum lazimkan menjadi wajib atas antum kalau apa? Antum lulus Lipia. Maksudnya lulus Lipia maksudnya lulus masuk Lipia, bukan lulus dari Lipia. Antum masuk aja belum udah lulus. Ya gitu ya. Itu namanya salat apa? Salat mandhurah ya. Tapi sekarang antum enggak harus jadi anak Lipia untuk berilmu ikhwan. Antum harus bersungguh-sungguh walaupun bukan anak Lipia ya. Ya jadi itu hanyalah wasilah, baik Madinah, Lipia, Utsman pun antum enggak harus jadi ulama. Antum enggak harus di Utsman untuk jadi ulama. Bahkan rata-rata enggak jadi. Anda bercanda ya teman-teman ya. Walaupun kenyataan begitu, Anda bercanda. Tapi insya Allah akan mencetak rekan-rekan yang masya berilmu yang saleh insya Allah. Walaupun ya enggak disebut ulama, tapi yang penting saleh. Taib. Wala yakhturu lahu an-nafilata. Ya. Kalau di ana manusia gitu. Kalau antum kan wala takhturu lahun nafilatu. Hah? Tak. Yakhturu. Berarti antum tak, ya berarti antum kalah, udah kalah mahal kalau jumlah kan. Wala yakhturu lahun nafilah. Ya. Jadi tidak terpikirkan tentang sholat sunnah. Yang dia niatkan hanyalah sholat yang wajib atasnya. Baik sholat di antara sholat lima waktu atau sholat yang dinazarkan. Maka fatubahu lahu al-faridatu li'annahu nawaha. Maka boleh dia untuk sholat fardu karena dia meniatkan sholat fardu di tayamumnya. Kemudian bagaimana dengan sholat sunnahnya? Wa kadza an-nafilatu qablaha wa ba'daha. Begitu pula dia boleh sholat sunnah sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu. Itu kalau pas tayamum antum niatin sholat fardu tok. Baik antum ta'yin sholat fardunya atau antum mujmalkan sholat fardunya. Ya saya tayamum ini karena pengen sholat fardu, fadl. Ya, maka antum habis itu bebas mau sholat fardu, mau sholat sunnah pada waktunya wa ba'dal waqti 'ala rajih, walaupun setelah waktunya, pendapat yang rajih. Baik, kenapa dibolehkan sholat sunnah padahal tayamum niatan sholat fardu? Li'anna an-nafla taba'un lil fariḍah. Karena sholat sunnah itu sebenarnya taba' ikutan bagi sholat fariḍah. Biasanya sholat sunnah ini maksud di sini sholat sunnah rawatib. Tapi karena dimutlakkan ya di sini atau umum maka mencakup sholat sunnah apapun yang antum lakukan pada waktu tersebut. Baik. Kita menuju ke al-hala ats-tsalitsah. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-halatu ats-tsalitsah أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن الفرض متبوع فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينويه ولو نوى مسح المصحف أو الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل فلا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو كالتيمم للنفل على الصحيح لأنها وإن تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث إنها غير متوجهة عليه بعينه ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره. Al-halah ats-tsalitsah dari keadaan orang yang berniat di tayamumnya, an yanwiyan nafla wahdahu. Dia tayamum dengan niatan istibahah salat sunnah. Tok. Fala yastabihul fardu 'ala rajih, maka itu tidak melegalisir pembolehan salat fardu menurut pendapat yang rajih. Artinya dia boleh salat sunnah. Nah, kalau dia mau salat fardu menurut mazhab harus ngapain kalau mau salat fardu berarti? Tayamum maning. Ya enggak? Iya, kenapa? Karena tadi tayamum yang first time itu yang pertama itu dia niatannya salat sunnah. Maka di sini dalam mazhab dia tidak boleh salat fardu dulu. Dia hanya boleh salat salat sunnah karena itu sesuai dengan niatan dia minimalisir untuk salat sunnah. Ya, tidak terangkat ke salat fardu.
Kalau misalnya kemudian dia mau sholat fardu harus apa? Tayamum lagi. Ya, arti lainnya contohnya gambarannya adalah kalau misalnya masuk waktu azan, masuk waktu zuhur, antum dengar azan zuhur, kemudian antum tayamum dengan niatan sholat sunnah qabliyah zuhur, maka boleh gak antum sholat zuhur dengan itu? Dalam mazhab ini tidak boleh. Antum harus apa? Setelah qabliyah zuhur, antum tayamum lagi dengan niatan sholat fardu ataupun sholat zuhur. Gitu. Gimana? Ngerti? Ngerti? Hah? Antum bingung dengan itu sih. Ntar dengerin rekamannya. Udah biarin aja itu. Ya. Mana tadi ya? Mana tadi ikhwan? Li'anna an-nafla taba'un al-fard ya itu ya. Wal fardu matbu' dan fardu soal fardu itu diikuti oleh nafil. Jadi enggak sebaliknya. Ya, nafil itu tidak diikuti oleh fardu. Sementara fardu diikuti oleh nafil. Artinya kalau misalnya antum meniatkan nafil to, maka fardu enggak dapat. Tapi kalau antum meniatkan fardu to, nafil dapat. Dalam mazhab ini. Ya. Fala yasihu an yakuna tabi'an wa lam yanhi. Maka tidak sah kalau misalnya itu hanya sebatas tabi', yaitu sebatas nafil dan tidak meniatkan fardu. Walau nawa massal mushafi, kalau misalnya dia meniatkan tayamum untuk supaya bisa apa? Megang mushaf. Awil junubul i'tikafa, atau orang junub meniatkan i'tikaf, maka itu semanzilah dengan niatan sunnah, maka tidak boleh yastabih al-fard. Ngerti? Orang junub dia kan mau mandi junub, tapi ternyata nggak ada air, maka dia pun apa? Tayamum. Boleh. Hatta junub gitu loh. Tapi masalah dalam fikih Syafi'i, sekali lagi ingat bahwa tayamum itu tidak menghilangkan hadas dalam fikih Syafi'i. Tayamum hanya sebagai mubih lis shalah. Ini menurut jumhur dari ulama-ulama mazhab ya di beragam mazhab Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah. Ya. Orang junub dia mau i'tikaf. Ya, boleh enggak dia i'tikaf? Boleh, tapi jangan junub dulu. Maksudnya antum harus mandi junub. Oh, ternyata enggak ada air. Maka ngapain? Tayamum. Niatan tayamumnya ngapain? I'tikaf. So bisa i'tikaf ntar malam nih. Maka fahuwa kaniyatin nafil, maka dia semanzilah dengan niatan amalan sunnah. Fala yastabihul fard, maka tidak bisa itu untuk melegalisir bolehnya salat fardu. Ana kasih gambaran realnya. Antum pengen i'tikaf dan mulai sebelum ghurubus syams, sebelum maghrib. Antum mau datang ke masjid ya. Antum junub tuh sore. Tapi i'tikaf itu kan ya puasa ya. Gimana? Ya enggak apa-apa sih orang junub lagi puasa enggak apa-apa kan ya. Asal jangan junub homemade ya, junubnya harus junub asli ya. Kalau junub buatan batal puasanya. Ya Rafi, antum ngerti nggak hal-hal kayak gini? Itu Miftah ketawanya kok beda dia. Beda, baru Ustaz. Baru. Kok ketawanya mulai nyebelin ya? Kayaknya dulu ketawanya tawadu deh. Sejak nikah nyebelin ya. Beda iya. tuh. Iya, sekarang udah bisa dia ngebully sekarang. Ngebully antum dia. Nah, nanti kayaknya Rofi mengikuti jejaknya kayak gitu. Siapa duluan di antara antum? Di antara antum nih siapa duluan nanti dia yang bisa ngebully. Iya. Sampai mana tadi, Ikhwan? Ini kan puasa, sore habis asar ternyata dia junub. Dia udah punya plan sebelum maghrib dia harus ke masjid, mau mulai i'tikaf di hari terakhir Ramadan itu gitu misalnya. Maka setelah dia tahu dia junub, dia cari air. Ternyata nggak ada air, ya, nggak ada air dia cari. Maka dia pun tayamum untuk apa? Supaya bisa i'tikaf. Maka dia masuk ke masjid, dia kemudian sholat sunnah. Oke, itu tayamum untuk i'tikaf semanzilah dengan apa?
Sunnah. Taib, mungkin boleh, taib ya, untuk sholat sunnahnya. Azan berkumandang, mungkin sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah maghrib, dan itu memang ada sunnahnya dari Nabi SAW liman sya', bagi yang mau. Maka kemudian sholat maghrib qomat, dia boleh nggak dia sholat maghrib dengan tayamum tadi itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Lagi pula dia tayamumnya sebelum dukhulul waqt ketika itu muskilahnya. Ya kan? Sebelum masuk waktu maghrib, maka dia harus tayamum lagi menurut mazhab Syafi'i. Ya, itu diperhatikan menurut mazhab Syafi'i. Maka Anda enggak mengatakan bahwa saya ini ijma' fikih Islam, tidak. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ini di dalam mazhab Syafi'i saja, ya. Maksudnya bukan enggak kita belajar di dalam mazhab Syafi'i, dan juga mazhab lain juga seperti ini. Tetapi enggak seluruh mazhab seperti ini. Enggak seluruh ulama menyepakati ini. Ya, fala yastabihul fardu 'ala al-madhhab, lihat dalam mazhab Syafi'i. Wa yastabihu ma nawa 'ala sahih. Dan dia dibolehkan melakukan hal yang sesuai dengan niatan dia menurut pendapat yang lebih sahih. Amal pendapat yang sahih. Walau nawa tayammuma li salatil janazati fa huwa kat tayammumi lin nafli 'ala sahih. Kalau misalnya dia meniatkan tayamum untuk salat jenazah, ya, untuk salat jenazah. Apa hukum salat jenazah? Untuk umum masyarakat fardu kifayah, bukan fardu ain. Untuk umum masyarakat. Untuk individu sunnah muakkadah, gitu kan? Walau nawat tayammum li salatil janazah fa huwa kat tayammumi lin nafli 'ala sahih. Maka dia seperti tayamum untuk hal yang sunnah, salat sunnah. Ya, maka kalau misalnya dia habis salat jenazah nih, rombongan udah pada bawa jenazah, dia kan udah selesai amal jemaah salat jenazah. Rombongan pada mau salat jenazah, mau mengantarkan jenazah ke kuburnya. Antum ditinggal sendiri di situ dan ternyata antum pengen salat mutlak gitu. Maka boleh enggak dengan tayamum salat jenazah tadi? Boleh, ya. Ala sahih. Li'annaha wa in ta'ayyanat 'alaihi fahiya kan nawafili min haitsu innaha ghairu mutawajjihatin 'alaihi bi'ainihi ala tara anha tasqutu bi fi'li ghairihi. Singkatnya adalah apa? Bahwasanya walaupun antum ini antum menyatakan dalam niatan antum niatan tayamum ini untuk salat jenazah, tapi kan salat jenazah itu nafilah seperti salat rawatib. Dari segi apa? Sama-sama hukumnya sunnah muakkadah untuk antum. Sunnah lah hukumnya. Maka semanzilah. Maka dengan niatan tayamum tersebut boleh salat sunnah pada waktunya. Pada waktu tersebut boleh salat sunnah. Tapi salat fardu enggak dapat. Kenapa? Karena antum tadi meniatkan salat yang semanzilah dengan salat sunnah. Maka tidak boleh salat fardu dengan tayamum tersebut. Al-hala ar-rabi'ah. Ahsanalaikum. Al-halatur rabi'ah ayyanwi as-salata faqat fa huwa kaman nawa an-nafla 'ala ar-rajih wallahu a'lam. An yanwi as-salata faqat, dia meniatkan salat tok, yang penting saya salat gitu loh. Fa huwa kaman nawa an-nafla 'ala ar-rajih, maka ini seperti yang meniatkan salat sunnah menurut pendapat yang rajih. 4 rincian dari niatan istibahah ini, ikhwan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah beliau menyebutkannya dengan sangat baik dan tertib. Tetapi ini menurut yang berpendapat bahwasanya tayamum itu mubihun lis-shalah, bukan rafi'un lil hadas. Kalau antum mengikuti pendapat bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadas, maka ini udah enggak perlu lagi. Paham enggak? Karena bagi ulama-ulama yang mazhab ini, tayamum rafi'un lil hadath, yaitu menghilangkan hadas. Artinya khalas antum ketika tayamum semanzilah dengan wudu. Atau mandi junub satu manzilah. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu memikirkan apakah ini nafil atau enggak perlu. Bahkan niatan tayamum yang penting saya tayamum udah khalas. Ini saya menghilangkan hadas, selesai. Hilang hadasnya. Artinya kalau udah hilang hadas antum tahir bukan? Ketika antum tahir antum boleh sholat apa aja kan? Boleh megang mushaf? Boleh. Baik mushaf mahal atau mushaf murah boleh. Gitu.
Gitu. Hatta tadinya antum junub, nggak ketemu air, antum tayamum khalas. Antum habis itu mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau masul mushaf, bahkan mau tawaf sekalipun, maka boleh. Karena ada uzur antum tidak mendapatkan air, gitu ya. Rafi' lil hadath, gitu. Ya begitu. Faham nggak sampai sini, ikhwan? Itu bagi ulama yang mengatakan tayamum rafi' lil hadath. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i tayamum itu la yarfa'ul hadath, tidak menghilangkan hadath, melainkan tayamum yubih lis salat al manwiyu 'alaiha, gitu loh. Membolehkan salat yang memang diniatkan untuk itu atau amalan yang diniatkan untuk itu. Baik. Ada soal sampai sini, ikhwan? Di live ada soal? Biasanya nggak ada, kita baru kalau ngomongin jin baru ada tuh soal. Ngomongin setan, ini tayamum apa yang ditanyakan gitu. Ustaz, jin tayamum nggak, Ustaz? Jin tayamum gimana? Debu aja gitu, truk nembus nanti ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Far'un tayammumu an hadathi asghari fabana akbar wa aksuh. Apa itu? Mana nggak ada di situ gitu. Punya lebih bagus. Apa Ustaz? Pokoknya bagus lah pokoknya. Lau dhanna, punya antum nggak ada ya kayak gitu ya? Tulisan itu apa? Judulnya ada nggak? Ada. Fara terus apa? Tayammum. Sama. Fabana akbar wa aksuh. Tambah banyak yang punya antum 4 tuh, 4 lawan 2 lebih kita. Tapi nggak apa-apa, nih harga 200.000. Ini paling berapa gitu kan? Ayo, lanjut aja. Wa qala law tayammama bi niyati istibahati sholati dhannan anna hadathahu asghar fakana akbar aw dhanna anna hadathahu akbar fakana asghar sahabila khilaf li'anna mujibal hadathaini wahidun wallahu a'lam. Ahsan. Fara kalau dia law dhanna anna hadathahu asghar fakana akbar aw al-aks. Kalau misal dia tayamum tapi dia menyangka hadatsnya itu kecil, hadas kecil, ternyata hadas akbar. Atau dibalik, dia menyangka hadatsnya itu akbar padahal hadas kecil. Antum ngerti kan bedanya hadas asghar dengan akbar? Dia bilang hadas asghar itu adalah riya, sum'ah. Itu ngaco. Hadas akbar itu seperti menyembah patung. Ini terlalu banyak belajar tauhid jadi nggak ngerti kayak gini. Jadi hadas asghar itu seperti apa? Kentut ya, tidur pulas, kemudian makan daging unta menurut sebagian ulama lagi mengatakan bukan. Ya, jadi kencing, BAB dan seterusnya. Ya. Tapi kalau hadas akbar? Junub, nifas, haid. Ya. Jadi hadas asghar itu yang menanggulanginya adalah wudu. Hadas akbar yang menanggulanginya adalah mandi. Gitu ya. Nah, kalau dia mengira bahwa hadasnya itu kecil padahal ternyata dia berhadas besar. Atau sebaliknya dia menyangka dia berhadas besar padahal hadasnya itu kecil. Baik, kita baca. Lau tayammama bi niyyati istibahati sholati dhannan anna hadatsahu akbar fakana akbar. Kalau misalnya dia tayamum dengan niatan pembolehan untuk salat dan niatan tersebut dia mengira bahwa hadasnya itu asghar, kecil, fakana akbar. Fakana akbar misalnya gimana? Dan ternyata hadasnya apa? Besar, bukan hadas kecil. Atau sebaliknya, au dhanna anna hadatsahu akbar fakana asghar. Atau dia mengira hadasnya itu hadas besar, padahal kenyataannya hadasnya cuma hadas kecil. Maka sahha bila khilaf. Maka kedua-duanya sahih, enggak masalah. Tanpa ada perselisihan ulama, li'anna mujibal hadatsaini wahid. Karena pencetus hadas, dua hadas akbar dan asghar itu yang menjadi pengwajib untuk dua hadas sama-sama itu bersuci. Ala kulli hal sama khalas. Dan dia dalam konteks tayamum. Karena tayamum itu bisa menanggulangi keduanya. Dalam artian dalam mazhab Syafi'i, tayamum bisa membolehkan orang baik yang berhadap besar atau berhadap kecil untuk sholat.
Adapun kalau misal dia ada air, maka nggak boleh dia tayamum. Dia harus disesuaikan dengan relnya. Kalau misalnya hadas akbar, maka harus apa? Mandi. Kalau misal hadas asghar, maka harus apa? Wudu. Begitu. Tapi ketika dua-duanya ini nggak bisa karena nggak ada air, maka bersatulah dalam satu platform yang namanya tayamum. Kalau ternyata antum salah niatan dengan maksud niatannya dari asghar atau akbar atau asghar dan ternyata salah niatan, maksudnya salah sangka, tadi niatannya asghar ternyata akbar, niatannya akbar ternyata asghar, maka itu enggak masalah. Ya, gitu. Karena ini masuk ke dalam satu tayamum khalas, tayamum untuk dua hal tersebut, it's okay. Ya. Begitu. Tapi bagi ulama yang tadi tayamum itu rafi'ul hadath, enggak bakal mempermasalahkan ini. Apalagi ini ya nggak masalah, yang penting tayamum atau tayamum ya tayamum khalas antum telah hilang hadatsnya. Oke. Gimana ikhwan? Lanjut? Yakin? Lanjut? Kok kayaknya antum kayak muram gitu, kayak nggak terima gitu. Kenapa? Nggak siap? Bisa baca kan? Bisa. Ayo Fadlah baca. Ahsanallahu ilaikum. Antum Rofi ketawa, nanti juga antum baca, lihat. Lihat aja. Tapi mukaddimah yang luar, legendary mukaddimah itu. Ayo lanjut. Jangan ketawa, lanjut. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa massul wajhi wal yadaini ila al-mirfaqaini wat tartibi. Wa qala syarih rahimahullahu taala min faraidi tayammumi mashul wajhi wal yadaini liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydiyakum li fi'lihi alaihi salatu wassalam ammal wajhu fayajib wali fi'lihi wali fi'li. Baik, qal berkata Abu Suja rahimahullah wa mashul wajh wal yadaini ila al mirfaqaini wat tartib. Dan kemudian dalam mazhab Syafi'i setelah niatan dan juga memukul turab, mash wajah, mengusap wajah. Kemudian wal yadaini ila al mirfaqain, kedua tangan sampai ke siku, dan itu yang dikenal juga di Indonesia seperti itu. Wat tartib, dan tertib, enggak boleh dibalik. Ya. Gimana dibalik? Tangan dulu, kemudian wajah, terus baru ini debu. Ya kan? Itu namanya bahlul ya. Gitu. Min faraidit tayammumi mashul wajhi wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, disebut musab karena tidak mungkin dia pakai ghusl. Karena ghusl harus dengan air. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum ya. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dan li fi'lihi alaihi salatu wassalam. Istamir. Ammal wajhu fayajibu isti'abuhu kal wudu'i. Na'am, la yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri alladhi yajibu isalul ma'i ilaiha 'ala al-madhhab lil masyaqqah. Wa qala al-qadhi Husain la yusannu aidan wa yajibu isalu turabi ila dhahir mastarsala min al-lihyati 'ala al-adhhar kal wudu'i. Baik, di sini ammal wajh fayajibu isti'abuhu kal wudu. Wajah antum harus mengarsir seluruhnya seperti wudu. Ya, ini menunjukkan turupnya juga ya jangan sedikit banget turupnya, ya mencakup gitu loh. Naam. Ya, la yajibu isalu turabi ila manabitis sya'r. Tidak wajib menyampaikan debu tersebut ke manabit asy-sya'r, ke pangkal tumbuhnya rambut. Maksudnya rambut di sini bukan rambut kepala, tapi rambut yang ada di wajah. Ya, mungkin nggak antum punya rambut di wajah? Ya jambang apa yang brewok gitu kan? Ya kan kadang orang kan ini ada yang sampai sini jenggotnya kan? Nah ini sya'r namanya. Ini sya'ar sebenarnya. Kumis yang tebal sya'ar.
Antum nggak harus kayak gini, harus ke bagian dalam sya'r gitu, bagian pangkal awal akarnya bagian bawahnya di kulit itu agak susah kalau untuk turab, ya kan? Kalau air mungkin antum kucek-kucek juga nanti masuk gitu kan, tapi kalau turab susah. Apa kalau antum isinya rambut doang itu muka gitu kan, ser gitu kan, ini rambut alis juga panjang segini, ini di film-film Cina ini mah. Ya, di film-film Sun Gokong banyak ini. Ya. Nah, ini nggak harus. Ya, kalau misalnya banyak rambutnya di mukanya. Ya. La yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri alladhi yajibu isalu al-ma'i ilaiha 'ala al-madhhab. Yang mana kalau air wajib itu. Wajib, ya. Menurut madhab ini seperti itu. Lil masyaqqah karena sulitnya. Kalau debu sulit. Lebih-lebih ini kan debu. Kalau air di mana bitus sya'r di bawahnya, di bagian permukaan kulit yang ada banyak bulunya atau rambutnya, itu mungkin nanti akan kering kan. Nah kalau debu banyak gitu, antum ini sampai mana bisa gini, banyak masuk ke dalam ini, itu nanti apa isinya? Ini jambung gede banget, terus di bawah ini banyak banget apa? Titik-titik debunya tuh di dalam itu. Gimana itu? Ya kotor. Ya, jadi memperburuk dirinya gitu loh, dan itu berarti masyaqqah. Al-Qadhi Husain berkata la yusannu aidan, tidak dianjurkan pula. Jadi tidak wajib dan bahkan dianjurkan pun tidak untuk itu. Wa yajibu isalu turabi ila zahiri mastarsala min al-lihyah ala al-azhar kal wudu. Wajib untuk menyampaikan turab ke zahir atau yang tampak dari juluran jenggot. Ya, yang tampak saja itu antum harus. Jadi kalau misalnya ini jenggotnya ya, nah yang zahirnya aja. Jadi nggak perlu antum takhlil gini ser gitu. Terus ini debu banyak. Ya. Antum pengen bikin pempek atau apa gitu. Ya, gitu. Kalau wudu, sebagaimana wudu. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum wa qala wa ammal yadani fayajibu isti'abuhuma bi-turabi ma'al mirfaqaini wa hadha huwa al-madhhab fi ar-rafi'i war-rawdah واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الحاكم واثنى عليه وخالفه البيهقي وقال الصواب وقفه على ابن عمر وقفه على ابن عمر وبالقياس على الوضوء. طيب. Untuk masalah yadan ini kan ada qaul jadidnya dan ada qaul qadimnya Imam Syafi'i, tidak kita bahas untuk pagi ini, insyaallah pada pekan depan insyaallah kita bahas. Tapi intinya adalah dalam mazhab Syafi'i sampai mirfaqain, ya. Sampai mirfaqain. Ya, begitu. Sebenarnya yang lebih ke sunnah itu adalah sampai kaf aja. Tapi itu insyaallah akan kita bahas pada pekan depan insyaallah taala. Ya. Ada soal? Kalau tentang jin jangan dijawab. Satu dua sito. Ya, sito. Ya. Pertanyaan dari Jonathan Iskandar. Oh, Masya Allah. Ustadz, apa badal dari mencuci kemaluan saat dalam mandi junub? Bukankah ini berhubungan dengan izalah najis? Ini izalatun najasah. Ya. Ini dalam kondisi tidak bisa menggunakan air. Taib. Oke, khalas. Sudah. Jadi ketika junub kan ada posibilitas ada najasah yang menempel di sekitar kemaluan gitu kan. Nah, ternyata nggak ada air. Dan kemudian kita perlu ibahah lis-shalah dengan cara tayamum. Nah, bagaimana kalau tayamum kan jelas membadalkan wudu atau mandi junub. Lalu bagaimana dengan belepotannya sekitar kemaluan itu? Maka kita katakan bahwasanya eksistensi najasah
di sekitar kemaluan ini adalah dhanni sifatnya. Dhanni yaitu apa? Hanya persangkaan dan tidak bisa memastikan apakah memang betul ada. Ya. Dan dalam mandi junub yang sahih adalah bahwasanya menggosok bagian sekitar kemaluan itu tidak diwajibkan melainkan sunnah. Maka dalam fikih Syafi'i orang mandi junub dengan cara menenggelamkan diri di sungai saja tanpa ngapa-ngapain, tenggelam aja, penting semua kena air keluar sah. Ya, tidak dipikirkan dengannya apakah di sini masih belepotan najis atau enggak gitu loh. Karena belepotannya seseorang akan najis ketika dia setelah mandi, setelah jima misalnya, itu sifatnya dhanni, bukan sesuatu yang yakin. Ya, kecuali kalau memang najis tersebut berbentuk dan ada tulisannya najis, nah itu baru ketahuan. Ya. Dan najasah, izalatun najasah itu tidak melazimkan dengan air. Bisa dengan dihapus dengan apa? Kain misalnya atau apa begitu. Jadi ketika dia melihat bahwasanya mungkin sekitar kemaluannya ada beberapa cairan, mungkin maninya atau madhinya, maka dia cukup apa? Menghapusnya dengan handuk atau semisalnya. Ya, begitu. Maka enggak masalah. Ya, tidak dengan tayamum itu izatun najasah cukup dengan handuk atau tisu atau semisalnya, tisu basah misalnya. Enggak masalah insyaallah. Kalaupun ternyata yang tersisa adalah mani-mani yang berceceran di sekitar itu, ya maka itu pun mani enggak najis. Ya cuman tidak relevan lah dia tahu banyak mani di situ. Biarin salat pakai enggak. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Dah. Baik, syukran Syekh ini Jonathan Iskandar. Kita lanjut ke matan Nabi Suja. Tolong disediakan ini di sini. Apa namanya? Board sama markernya.